Hai Fitness Mania, bersama saya Coach Halim Chiang. Welcome to my YouTube channel. Hai Fitness Mania, kembali di episode yang paling baru yang akan membahas tentang memaksimalkan stem cell atau sel punca secara alami. Kita mengetahui bahwa stem cell adalah satu fenomena baru dalam dunia kesehatan di dunia, bahkan saja di Indonesia, dan kita akan mencoba membahasnya dari sudut bagaimana memaksimalkan secara alami. Tapi untuk pertama kita perlu tahu apa itu stem cell. Stem cell adalah sebenarnya sel induk ya, yang sebenarnya belum menjadi apapun. Belum menjadi sel mata, sel otot, sel darah, belum. Dia masih sel yang ceritanya belum ditugaskan oleh tubuh untuk differentiate berubah menjadi apa, termasuk sel, bahkan sel kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Jadi dia bersifat netral, non-differentiated, yang memiliki kapasitas untuk menjadi lebih kurang 200 jenis sel dalam tubuh dan berlipat ganda dalam jumlahnya. Dan kita mengenal ada 3 jenis stem cell. Yang pertama adalah totipotent, yang bisa menjadi satu kehidupan utuh. Jadi kita di sini berbicara mungkin sel dalam hal ini bisa seperti cloning dan lain sebagainya ya. Jadi dan ini memakan jiwa, dalam arti dalam upaya untuk mendapatkan totipotent cell ini, maka ada embrio atau janin yang mungkin baru mau jadi atau baru jadi dan akhirnya harus dimatikan untuk mendapatkan totipotent cell ini. Jadi untuk menggunakan stem cell dengan teknologi ini, atau misalnya dengan cara totipotent cell, mendapatkan totipotent cell, stem cell tidak dianjurkan ya, karena melibatkan hilangnya nyawa. Selanjutnya adalah pluripotent. Pluripotent biasanya tidak bisa menjadi satu kehidupan ya, tetapi diambil dari biasanya tahap awal kehidupan di saat misalnya mungkin masih janin atau di bayi yang baru lahir. Ya, biasa bisa diambil dari sana, dan masih diperdebatkan apakah merupakan satu praktek yang ethical ya. Tetapi secara umum stem cell yang kita tahu adalah sebenarnya yang jenis multipotent ini, yang dari individu tertentu, baik dari diri sendiri maupun dari donor ya. Tentunya yang dari donor memiliki sifat mungkin kurang cocok ya, dan ada faktor risiko yang sedikit lebih tinggi apabila kalau ternyata si donor ternyata memiliki masalah penyakit, kan gitu ya. Nah, maka yang paling aman ya, meskipun risikonya ada, yang risikonya paling kecil adalah multipotent stem cell yang dari diri sendiri. Nah, itu yang sebenarnya paling banyak dilakukan dalam praktek untuk mendapatkan stem cell atau praktek stem cell yang dilakukan secara medis ya. Dan biasanya jenis stem cell yang diambil adalah mesenchymal stem cell atau hematopoietic stem cell ya, yang sifatnya sel dari serabut yang mungkin sifatnya protein, maka itu di MSC atau mesenchymal stem cell, atau hematopoietic yang sifatnya diambil dari ekstrak di darah ya. Nah, kita ternyata bisa memaksimalkan stem cell dengan latihan beban. Mungkin agak lucu ya gitu, tapi saya akan cerita dulu sedikit bahwa sebenarnya dengan berusaha mendapatkan multipotent stem cell MSC atau HSC ini, sebenarnya kita dihadapkan pada satu kesulitan. Kesulitannya adalah apa? Kita di usia sekarang yang mumpung masih muda, stem cell-nya masih bagus, kita sudah perlu tabungkan. Kita perlu tabungkan dulu, baru nanti di usia lanjut 20-30 tahun kemudian, di saat kita memerlukannya, kita baru ambil. Itu yang sebenarnya paling bagus, yang paling keren. Tapi tentu prosedurnya jadi mahal, karena apa? Storage-nya, penyimpanannya, dan membiarkan stem cell itu entah dalam wujud beku atau apapun juga, untuk menyimpan stem cell itu untuk bisa nanti 20 tahun lagi dipakai, tentunya adalah satu upaya yang mahal ya, karena ada biaya penyimpanannya.
Di sisi lain, kalau tidak memiliki akses atau fasilitas ke sana dari saat usia kita muda, maka kita hanya bisa bergantung untuk mengambil stem cell di usia kita sekarang berapapun. Terutama misalnya bagi yang mungkin sudah lanjut usia dan memerlukan stem cell. Misalnya memerlukan terapi stem cell ya. Nah, di saat stem cell itu didapatkan, memang selnya sel baru, tapi bukan sel muda. Paham ya? Sel yang memang tubuh kita meregenerasi terus memunculkan stem cell baru. Tetapi di usia kita yang tua, kualitas stem cell baru tersebut mungkin tidak sebagus apabila kita memproduksi stem cell baru di usia muda. Nah, inilah yang akhirnya menjadi satu kendala dalam mendapatkan misalnya stem cell dengan kualitas yang baik. Sementara ada risiko juga kalau misalnya menunggu atau mendapatkan donor dari yang lebih muda. Dan mungkin biasanya yang didapat adalah misalnya dari anggota keluarga atau dari anak. Mungkin itu bisa menjadi salah satu opsi juga. Tetapi di sini kita juga perlu catat bahwa sebenarnya para lansia yang membutuhkan stem cell, terapi stem cell, mereka meminta agar stem cell mereka, multipotent stem cell mereka, diambil dari tubuhnya sendiri. Dengan diambil dari tubuhnya sendiri, biasanya dokternya akan mengatakan apa? Balik lagi deh 3 bulan kemudian, kamu jaga pola makan dan olahraga dulu. Supaya apa? Supaya tubuh mengalami anti-aging agar stem cell baru yang didapatkan itu 3 bulan kemudian adalah stem cell yang kualitasnya lebih bagus daripada 3 bulan sebelumnya. Gitu. Nah, dengan menyadari hal ini, maka alangkah bagusnya kita mencari alternatif bagaimana agar full stem cell kita atau produksi atau regenerasi stem cell kita bisa banyak, stem cell yang baru, dan pada saat yang sama diproduksi dari kondisi badan yang relatif lebih muda terus. Makanya kita perlu menjaga anti-aging alami tersebut, gitu. Dan salah satunya adalah dengan latihan beban. Di sini ada beberapa scientific papers yang sebenarnya membuktikan hal tersebut. Ya, bahkan di sini di tahun 2012 sudah ada penelitiannya. Sebenarnya penelitian stem cell ini sudah ada lebih kurang sejak 50 tahun yang lalu. Berarti ada minat yang besar dari kalangan akademia dan ilmuwan untuk meneliti stem cell ini secara lebih mendalam. Dan ditemukan bahwa ternyata ada bukti exercise bisa meningkatkan jumlah stem cell pada manusia dewasa. Jumlah stem cell dewasa sebenarnya sangat sedikit, membatasi potensi regeneratif dari berbagai jaringan. Nah, makanya kadang setelah dewasa, semakin tua, ya apabila tidak dirawat, terkadang jaringan kita bisa banyak. Entah itu sampai ke organ ya dan lain sebagainya, darah ya sampai ke kulit dan sebagainya. Maka kalau misalnya ada yang regenerasinya kurang atau misalnya cepat keriput, berarti jumlah stem cell kita jumlahnya sangat sedikit gitu ya. Salah satu stem cell dewasa yang paling banyak diteliti oleh manusia atau pada manusia adalah satellite stem cell atau satellite cell atau SC ya. Bertambah dalam jumlah dan membesar ukurannya secara berkelompok in a pool ya, di bawah stres olahraga dan dari keadaan kerusakan otot. Yang mengindikasikan ada apa? Apa kegiatan olahraga yang merusak otot? Latihan beban ya. Dan satellite cell itu dimunculkan dari mana? Dari kerusakan saat kita berolahraga yang berhubungan dengan apa? Muscle ya, muscle atau muscular contraction. Olahraga rutin harus dipromosikan bukan hanya untuk mencegah penyakit, tetapi untuk menjaga jumlah dan tabungan stem cell dewasa yang tinggi dan menjadi cikal bakal sel untuk aktivasi cepat tanggap, merespons stres dan kerusakan di masa mendatang.
Nah, ini sudah menjadi satu bukti kuat ya bahwa latihan beban bisa meningkatkan jumlah stem cell kita secara alami. Nah, ini juga jurnal yang di Endocrinology dan Metabolism ya di tahun 2021, lebih baru lagi. Exercise dalam hal ini lebih spesifik resistance training, latihan beban dan muscle stem cell. Di International Journal of Sports Science and Medicine juga ternyata menemukan hal yang sama. Latihan beban selama 13 minggu meningkatkan mesenchymal stem cell, MSC tadi, ya. Dan kita bisa tahu bahwa MSC itu hubungannya dengan apa? Peremajaan di otot, di sendi, di kulit, ya, yang sifatnya adalah protein based. Yang berarti apa? Penguatan otot pun sampai ke mungkin profil hormonal akan kita dapatkan lebih banyak dari MSC ini. Jadi dengan stem cell mesenchymal ini kita jadi bagus, dan kalau misalnya kita menjadi donor bagi diri kita sendiri, maka kita perlu mendapat dan biasanya adalah fungsi-fungsi di sana yang kita cari biar lebih terasa lebih muda lagi, badan lebih segar lagi, lebih tidak mudah letih, ya, regenerasinya lebih bagus, tiba kulitnya bisa lebih sedikit lebih kencang ya seiring terapi itu terus dijalankan. Berarti apa? Mesenchymal stem cell yang sebenarnya fungsinya banyak untuk kualitas hidup kita ternyata bisa dihasilkan lebih banyak oleh latihan beban, bahkan sesingkat 13 minggu. Atau bahkan di sini, nah ini juga yang justru termasuk penelitian yang paling unik ya, atau misalnya paling menguatkan hati. Eccentric exercise, ya, latihan eccentric, nanti saya akan jelaskan apa itu eccentric ya, memfasilitasi MSC lagi, mesenchymal stem cell. Ya, penampakannya akan menjadi lebih banyak atau terlihat lebih banyak di dalam otot rangka. Tetapi pada saat yang sama, keberadaan mesenchymal stem cell ini memperkuat ya respon adaptif. Respon adaptif kalau otot itu berbicara tentang apa? Kerusakan otot yang ditimbulkan oleh latihan. Jadi bisa dibayangkan mesenchymal stem cell itu sendiri bisa diproduksi dari eccentric workout. Kemudian pada saat yang sama, mesenchymal stem cell membuat tubuh lebih kuat terhadap eccentric workout. Jadi saling mengisi, ya. Dan apa itu eccentric workout? Nah, kita mengenal sebenarnya kalau dalam satu repetisi dalam kontraksi otot latihan beban, ini saya ambil contoh dalam bentuk gerakan bicep dumbbell curl atau arm curl, posisi kalau kita sedang mengangkat beban itu dan mengecilkan sudut siku, itu yang namanya positif atau konsentrik atau ototnya sedang memendek. Kalau di push up, yaitu di saat kita dorong. Kalau di saat squats, berarti di saat kita dorong, ya. Kalau misalnya untuk punggung, berarti saat kita tarik, itu adalah fase positifnya. Nah, fase negatifnya itulah yang dinamakan eccentric atau saat ototnya memanjang. Di bicep berarti yang saat si kepala ini menjauh dari bahu. Nah, itu adalah eccentric workout. Berarti latihan beban yang menimbulkan stem cell terbanyak perlu memperhatikan fase eccentricnya. Jadi kalau latihan beban dengan untuk membangun otot, memperbanyak mesenchymal stem cell, caranya adalah dengan waktu fase negatifnya jangan dilepas, tetap dirasakan. Nah, di situ akhirnya kita bisa mendapatkan nanti pool jumlah stem cell yang lebih banyak. Untuk bisa mengetahui lebih banyak informasi tentang teknik latihan yang benar, ya saya juga sudah menyediakan videonya. Ada di episode sebelumnya, yaitu tips agar latihan bebanmu lebih efektif dan aman ya. Dan truly bisa sampai meningkat lebih baik 200% latihan beban kalian apabila mengikuti tips-tips yang ada di video tersebut dan memaksimalkan mesenchymal stem cell di dalam tubuh Anda ya. Kemudian kita bisa memaksimalkan stem cell juga ternyata dengan intermittent fasting ya. Intermittent fasting atau puasa berkala sudah dikenal sebagai salah satu gerbang atau pintu menuju yang namanya kondisi autofagi. Autofagi memiliki kapasitas regeneratif yang sangat baik
dan penelitian tentang autofagi melalui intermittent fasting pun sebenarnya sudah mendapatkan hadiah Nobel di tahun 2016 ya. Jadi merupakan satu penelitian atau metode pola makan yang sangat valid dan sudah memiliki backup ilmiah yang sangat kuat. Di sini ada sebuah artikel yang ditulis oleh seorang medical director dalam sebuah klinik yang mengatakan bahwa puasa yang diperpanjang sampai lebih kurang bahkan bisa tidak makan tapi boleh minum selama 48 jam bisa memicu regenerasi stem cell dan mengaktifasi ketahanan sel terhadap racun dan stres. Saya juga melihat di sini kan ada referensi ilmiahnya diberi tanda kurung. Saya cari sebenarnya ada nggak sih beneran studi itu, dan inilah studinya ya. Dimana studi ini ternyata adalah studi terhadap penderita kanker. Ya, siklus puasa berulang meredakan penekanan daya tahan tubuh. Jadi tekanan stres ya terhadap daya tahan tubuh itu ternyata makin sedikit dengan berpuasa dan meredakan kematian yang disebabkan oleh kemoterapi. Nah, ini sudah menunjukkan gitu loh. Bayangkan pada orang yang sakit dan lemah saja berpuasa itu bagus, apalagi untuk kita yang sehat gitu ya. Kita akan bisa mendapatkan manfaatnya berkali lipat. Tapi apakah kita harus berpuasa selama 48 jam? Bahkan dalam artikel tersebut mengatakan 120 jam. Mungkin penelitian itu berhubungan dengan kemoterapi yang memang menurunkan nafsu makan gitu ya. Terkadang kan saya rasa ini adalah hebatnya tubuh manusia. Terkadang kita merasa bahwa oh ini gara-gara kemoterapi jadi nggak nafsu makan dan enek. Padahal mungkin ini adalah reaksi dari tubuh untuk bertahan hidup, bahwa kalau ada kemoterapi seperti ini yang mematikan begitu banyak sel-sel sehat, termasuk sel-sel kanker yang berusaha diredam, tubuh berusaha untuk meregenerasi sel-sel baru bagusnya dengan berpuasa. Agar tidak makan, muncullah dampak enek. Gitu. Bisa jadi seperti itu yang sebenarnya menjelaskan betapa hebatnya tubuh manusia ini. Kita tidak harus bergantung apa-apa dari luar, kita mandiri dulu dengan usaha yang kita bisa jalankan. Nah, ini juga ada riset baru ya di tahun 2020 menemukan bahwa autofagi dan stem cell ya hubungannya dari self eating, karena autofagi adalah autophagein. Auto itu adalah self, phagein itu adalah eating. Jadi dari mencari makanan dari sel-sel buruk di dalam tubuh membuat tubuh somehow seperti mengalami detoksifikasi dan akhirnya sel-sel memiliki stres yang lebih sedikit sehingga renewalnya menjadi prosesnya lebih baik ya. Autofagi juga menjaga metabolisme dan fungsi dari stem cell yang baru maupun yang sudah lama. Dalam arti stem cell yang sudah ada dan siap, sudah ready untuk dijadikan sel-sel tubuh itu bisa ditabung di dalam tubuh kita sambil terjadi regenerasi stem cell yang lebih baru lagi gitu. Dan mungkin stem cell yang lama ini biasanya kalau tidak terpakai dibuang juga gitu. Atau misalnya kalau dirasa sudah terlalu uzur usia stem cell ya mungkin ya akan didegradasikan oleh tubuh. Tetapi ternyata dengan autofagi yang dipicu oleh intermittent fasting membuat stem cell yang lama pun bertahan potensinya, kekuatannya untuk bisa dipakai berubah menjadi sel-sel yang dibutuhkan. Ya, jadi luar biasa sekali, powerful sekali tubuh manusia. Bahkan di MIT, salah satu university top dunia, Massachusetts Institute of Technology, ya, di sana mereka bahkan dengan jelas mengatakan fasting, berpuasa, boost stem cell, ya, kapasitas regeneratif dari stem cell di-boosting oleh berpuasa. Luar biasa ya. Jadi ini adalah satu tool yang sangat sederhana. Berpuasa gratis nggak? Gratis. Mudah nggak? Mudah. Murah nggak? Wah, udah gratis ya. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan even today gitu loh. Bahkan hari ini strategi atau plan atau perencanaan alamiah ini untuk meningkatkan stem cell dalam tubuh kita bisa lakukan hari ini juga dengan mengambil keputusan. Nah, bagaimana caranya? Saya memiliki sedikit hacks di sini ya. Pilih waktu berpuasa yang sesuai tahap atau kemampuan kita. Dalam 24 jam,
bisa memilih misalnya tahap pertama 12 jam puasa, 12 jam jendela makan. Ada juga yang memilih mungkin 14 jam puasa, 10 jam jendela makan. Atau 16 jam puasa, 8 jam jendela makan. Atau bahkan 18 jam puasa, 6 jam jendela makan. Whatever it is, pilihan puasa kita, lakukan hal ini. 2 jam sebelum berbuka, lakukan latihan beban dulu 1 jam, lalu puasa lagi 1 jam, baru buka puasa. Gitu ya, contoh ya, 16, saya biasa mengambil skema puasa saya adalah 16-8. 16 jam puasa, 8 jam jendela makan. Mulai puasa jam 8 malam, saya biasa buka puasa lagi jam 12 siang. Kemudian saya melakukan latihan bebannya 1 jam di pukul 10 pagi sampai jam 11, lalu dari jam 11 sampai jam 12 saya masih terus berpuasa. Gitu. Dan dalam latihan beban itu, ingat, saya juga mengaktifkan bukan saja konsentriknya, tapi isentriknya, fase negatifnya dalam latihan beban. Waktu saya berpuasa, saya pakai juga. Jadi fokus latihan saya meningkat, saya meningkatkan stem cell saya dengan eccentric training dan dengan puasa bersamaan. Gitu. Harapannya tentunya dengan bukti-bukti ilmiah yang ada peluang yang besar terjadinya regenerasi stem cell dan pool stem cell yang banyak di dalam tubuh saya. Sehingga ini bisa menjadi tabungan untuk saya semoga ke hari depannya. Saya mungkin gak punya uang untuk mengambil stem cell dan menabungnya di dalam, seperti mungkin ada bank sperma untuk menyimpan sperma, berarti ini ada bank stem cell untuk menyimpan stem cell saya gitu. Saya mungkin gak punya uang untuk itu gitu, dan mungkin nanti 30 tahun lagi semoga kalau saya hidup sepanjang itu, mungkin di saat umur saya udah 75, saya saat membutuhkan stem cell di umur 45 ini, wah, saya harus nabung, ibaratnya mengeluarkan uang berapa banyak untuk hal-hal seperti itu ya. Bahkan konon as per hari ini saja terapi stem cell memakan biaya bisa puluhan juta gitu, puluhan juta rupiah. Alangkah baiknya kalau ternyata kita bisa memaksimalkannya dengan cara-cara gratis. Olahraga bisa di rumah, berpuasa juga melibatkan nggak makan, yang berarti hanya minum air, yang justru membuat kita lebih hemat juga. Bayangkan sesuatu yang hemat dan gratis, ternyata bisa meningkatkan stem cell yang kalau orang lain ambil sekarang atau sedang jalani terapinya sekarang, puluhan sampai ratusan juta rupiah gitu. Hebatnya tubuh manusia, nikmatnya, untungnya kita berolahraga dan mengatur pola makan. Jadi sayang sekali kalau memang ternyata kita tidak memanfaatkan kehebatan tubuh ini, ya, tidak bersinergi dengan kemampuan alami tubuh yang luar biasa. Ya, demikian dari saya, semoga menjadi satu sesi yang mencerahkan. Terima kasih telah menyimak, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya di Coach Halim Chiang. Apabila menyukai videonya, jangan lupa like, atau jangan lupa juga subscribe, bahkan mungkin share ke teman-teman lainnya, semoga bermanfaat adanya. Dan jika ada komentar atau mungkin usulan topik-topik yang ingin saya bahas, silakan ditulis di komentar, nanti akan saya coba pertimbangkan untuk saya masukkan ke dalam video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay tune dan stay healthy.